stop semua supaya permasalahan ini tidak melebar dengan cara minta maaf, dengan cara ini, dengan cara itu, tapi malah makin melebar kemana-mana. Dan akhirnya kemarin cukup letak cukup besar ya, dan itu saya sangat sayangkan sekali sebenarnya. Andai kata kita cuma bisa berdamai, apalagi saya melihat kan sebenarnya permasalahan ini sepele banget ya. Dokter, untuk selanjutnya dokter akan tetap proses lewat hukum atau gimana, Dok? Saya tidak tahu, tapi yang jelas semua sudah diatur oleh pengacara saya. Saya sekarang boleh beraktivitas seperti biasa, boleh kerja seperti biasa, dan boleh mengedukasi seperti biasa. Cuma itu aja sih yang saya tahu. Yang lain mungkin kita seperti arahan pengacara saya, kita akan buktikan di pengadilan. Saya merasa saya tidak melakukan illegal access sedikit pun. Ya. Instagram ini kan sudah disita oleh pihak kepolisian sejak 2 bulan yang lalu. Dan sampai detik ini, sampai sekarang itu saya tidak punya passwordnya, tidak punya apa-apa. Saya mempost segala sesuatunya melalui Facebook, dan Facebook otomatis postnya melalui Instagram. Jadi kita akan buktikan saja ini di pengadilan seperti itu. Berarti bukan damai ya Bang ya? Malah langsung pengadilan ya? Jadi bukan minta damai dari dokternya, malah melanjutkan pengadilan ya? Bisa dibilang ya? Ini sebenarnya 2 kasus terpisah yang saling berhubungan satu sama lain. Instagram saya disita karena kasusnya Kartika Putri. Yang satunya lagi Instagramnya diakses juga, diduga akses juga karena kasus itu juga. Jadi 2 kasus tapi saling berhubungan. Nah, bisa dibilang kan berbeda pemahaman. Tadi sempat Abang bilang masalah illegal access itu berbeda pandangannya seperti apa sih Bang? Mungkin saya masih kurang paham tuh, berbeda pandangannya seperti apa sih Bang? Saya belum bisa jelasin detail, tapi ada beberapa disinggung oleh pengacara saya kemarin di beberapa berita yang lain. Tapi yang jelas saya tidak melakukan illegal access, saya tidak menghack, saya tidak membobol, saya tidak mengambil paksa Instagram saya yang ada di kepolisian seperti itu. Nah, saya sudah jelaskan ke polisi apa yang saya lakukan, dan ini makanya menjadi sesuatu hal yang baru di Indonesia. Ya, ini benar-benar baru di Indonesia bahwa ternyata ada sesuatu kayak gitu, saya bisa ngomong ada apa ya, ada perbedaan pendapat lah, dan makanya ini harus kita buktikan di pengadilan. Oh, berarti isu yang jadi Dokter Rita, yang isu jadi tersangka itu nggak benar ya? Oh, kalau itu saya nggak tahu. Setahu saya sih memang status saya masih tersangka sih untuk kasus yang dugaan illegal access. Oh. Nah, itu kemarin ditanya-tanya nggak sama polisi, maksudnya terkait illegal access ini? Ternyata tidak benar gitu, sehingga dilakukan penahanan. Betul, pasti ditanya dong. Sampai di sana pasti ditanya, dan saya jelaskan apa adanya yang terjadi. Jadi kan diperiksa bahwa saya nggak punya Instagram saya, diperiksa handphone saya nggak punya Instagram saya nggak punya akses untuk ke sana. Lalu diperiksa semuanya bagaimana saya melakukan post, saya kasih tahu kayak gini. Wah, ini makanya sesuatu hal yang baru, benar-benar sesuatu hal yang baru banget, dan makanya ini masih debatable, dan makanya kita debatkan saja di pengadilan seperti itu. Tapi kapan sih kalau di pengadilan udah bahkan sidang kapan ya, Dok? Wah, kalau itu saya nggak tahu, semua diatur oleh pengacara saya pastinya ya. Belum tahu ya. Untuk setelah penunggahan jadi tersangka itu, apakah ada kalau wajib lapor gitu nggak sih Dok ke Polda gitu? Saya tidak tahu. Yang lain? Dokter Richard, ini terkait dengan hal ini, kemarin diperiksa berapa lama, dan pertanyaan sendiri seputar apa saja kemarin selama di Polda, Dok? Saya nggak bisa kasih tahu, tapi ya seputar ditanya Instagram saya tentang apa yang saya lakukan aja ke akun saya seperti itu. Berapa lama Dok? Berapa lama ya? Ada mungkin 6 jam mungkin ya. Lama nunggu pengacara saya sih, lama nunggu Pak Asmat sih sebenarnya. Dan sebenarnya kalau boleh tahu kronologis kejadiannya, kerjasama dengan kartu, akhirnya timbul masalah ini dan berujung ke ranah hukum. Ini seperti apa sebenarnya yang terjadi? Dan dokter mengira hal ini akan terjadi
akan menjadi sebuah blunder bagi dokter sendiri? Saya nggak bisa ngomong ya, sebenarnya ini masalahnya sepele banget, sumpah ini sepele banget. Saya juga ini kasus ini berawal dari saya cuma kasih saran saja, dari kalau ditarik lebih runut belakang lagi kan dari review saya, terus saya juga cuma kasih saran dan akhirnya jadi panjang seperti ini punya. Saya juga berusaha menstop semua supaya permasalahan ini tidak melebar dengan cara minta maaf, dengan cara ini, dengan cara itu, tapi malah makin melebar kemana-mana. Dan akhirnya kemarin cukup meledak cukup besar ya, dan itu saya sangat sayangkan sekali sebenarnya. Andai kata kita cuma bisa berdamai, apalagi saya melihat kan sebenarnya permasalahan ini sepele banget ya, sama saya minta maaf. Yang penting kan tadi saya sudah bilang, permintaan maaf ini sebenarnya yang penting itu bukan kata-katanya, percuma juga kata-katanya sebagus seindah apa, tapi kalau misalnya dalam hati saya tidak mencerminkan itu ya percuma sih menurut saya. Yang paling penting itu adalah permintaan maaf itu dari hati yang paling penting. Dan setelah itu sudah apa tanggapannya Karput waktu dokter sebelum dipanggil paksa dibawa ke polisi ke Polda, sudah ada komunikasi dengan Karput ini selesaikan secara baik-baik juga, dok? Tidak ada. Jadi sebelum kejadian penjemputan paksa kemarin, sebenarnya pengacara saya sudah menghubungi pihak Kartika Putri. Tapi mungkin tidak ketemu titik temu atau sebagaimana saya tidak mengerti. Dan pada waktu saya ditangkap paksa juga saya tidak tahu responnya apa. Saya juga tidak mau menanggapin karena saya takut permasalahannya akan jadi melebar kemana-mana. Jadi saya nggak ada yang kirim saya kemarin kan video tentang Kartika Putri. Saya nggak mau tanggapin deh. Yang kayak ginian aja sudah capek, saya tidak mau melebar kemana-mana lagi. Cukup sampai di sini saja. Kecewa juga nggak apa yang dilakukan oleh kemarin pihak polisi menjemput paksa, terus itikat dari dokter untuk minta maaf ternyata dipandang sebelah mata oleh Karput? Sedih pastinya ya. Saya ini sebenarnya sekolah tinggi ya. Saya ini seorang dokter. Saya ini juga S3 saya di US lagi kan. Saya setiap kali dipanggil, saya pasti datang ke pihak polisian, pasti datang. Ya saya sedih banget sebenarnya kejadian seperti kemarin. Sebenarnya kan yang saya inginkan adalah saya cuma pengen didampingin oleh pengacara saya. Cuma itu aja yang saya pengenkan. Saya pengen saya didampingin oleh pengacara saya. That's it. Cuma itu aja. Dokter, mungkin kemarin sempat dijemput paksa. Nah, katanya isunya itu karena menghilangkan barang bukti juga. Emang benar apa gimana sih dokter? Nah itu. Saya pastikan saya sedikit pun tidak ada menghapus apapun karena saya tidak bisa mengakses Instagram saya. Saya pastikan saya tidak menghapus sedikit pun. Itu boleh dibuktikan, silakan. Nanti kan pengadilan kan akan langsung track recordnya, loginnya langsung kelihatan. Saya tidak menghapus dan saya tidak memanipulasi satupun data di Instagram saya. Berarti semua itu hanya nggak valid lah, bisa dibilang lah ya. Isu-isu yang kemarin beredar gitu. Nanti kita buktikan saja di pengadilan. Yang jelas saya tidak merasa melakukan. Ya, yang jelas itu aja sih. Dari saya tidak merasa melakukan, itu aja. Cuman kaget aja kemarin langsung dijemput paksa gitu dan lain-lain gitu ya dok ya, mungkin ya lebih saya lebih kaget lagi sebenarnya. Ini yang lain gimana? Mungkin ada yang tadi baru masuk juga. Jadi penangguhan ini kan tadi dibilang dokter sudah bisa mengedukasi lagi. Mungkin sekarang rasanya lebih hati-hati dalam berbicara gitu nggak sih dok? Pasti ya. Saya sampai sekarang itu tidak buat story yang ada muka saya, masih tulisan ya, karena saya masih trauma banget sebenarnya. Saya masih trauma banget. Saya nggak tahu, tapi saya jelas ini kan jadinya saya hati-hati sekali untuk bikin tulisan, untuk berbicara ya. Masih belum percaya diri juga saya. Mungkin saya juga butuh waktu, tapi jalan hidup saya adalah mengedukasi masyarakat. Saya pernah berhenti untuk edukasi masyarakat, tapi nggak bisa, ini panggilan hidup saya sih. Jadi saya pasti akan kembali untuk edukasi masyarakat, tapi mungkin perlu waktu dan pelan-pelan, karena kemarin itu benar-benar shocking banget. Kondisi istri saat ini gimana sih dok? Kemarin kan sempat saat waktu itu pas dokter Richard saat penjemputan paksa kan istri kan bisa dibilang histeris banget lah ya. Sekarang kondisi istri seperti apa gitu dokter? Mas, siapa yang nggak histeris kalau seperti itu ya? Saya juga kalau misalnya
keluarga saya seperti itu kan, saya juga pasti histeris banget. Istri saya sekarang sudah lega banget, sudah bahagia banget, sudah bisa kumpul sama-sama lagi. Tapi istri saya jadi cemas terus nih, dia telepon saya terus. Hati-hati ya kalau ngomong, hati-hati ya kalau edukasi. Dia bilang, sampai dia bilang kemarin, dia marahin saya kemarin habis-habisan. Dia bilang kamu tuh terlalu banyak ngurusin orang lain. Maksudnya orang lain itu nge-review produk orang, nge-review ini kayak gitu punya. Kenapa sih kamu nggak bisa fokus ke produk kamu aja, jualan produk kamu aja? Dia bilang kan, kenapa sih? Saya bilang ini panggilan hidup saya diomelin habis-habisan, sumpah beneran. Saya tuh dibilangin kamu tuh nggak pernah review produk kamu sendiri loh. Bahkan produk kamu sendiri itu ada salah satu produk saya itu nggak pernah saya review di YouTube channel saya. Dan itu tamparan banget bagi saya. Jadi kamu tuh terlalu sibuk ngurusin produk lain dan akhirnya lihat nih ulah kamu. Saya kena marah habis-habisan. Dan akhirnya saya pikir ya tapi memang jalan hidup saya seperti ini, susah saya ngomongnya. Ini panggilan hidup ya. Jadi saya mungkin perlu waktu, saya tata kembali edukasi saya tata kembali diri saya dulu. Komentar, Dok, komentar teman-teman, keluarga yang lain selain istri itu gimana, Dok? Alhasil mengiranya dokter tersangka atau gimana? Anggapannya luar biasa banget. Mereka kasih support saya yang luar biasa banget. Dari yang kenal deket, kenal aja, sampai yang nggak kenal, semuanya itu kasih support yang luar biasa. Saya ngerasa benar-benar saya itu disayang banget ya. Saya itu ngerasa apa yang saya ini dulu, saya merasa saya melakukan edukasi, nggak didengar orang. Ternyata mereka mendengarkan semua edukasi dari saya. Dan sedikit banyak dunia kosmetik, dunia estetik itu berubah, benar-benar berubah. Yang dari dulunya itu kiblatnya ke abal-abal, sekarang tuh kiblatnya benar-benar ke aman. Saya tuh merubah sesuatu sistem di dunia kosmetik Indonesia. Nah memang ini kan tidak gampang ya, tapi ternyata ini didengar oleh masyarakat Indonesia dan mereka menghargai usaha saya. Lain gimana? Yang lain? Dok, dengan kejadian ini apa hikmah di balik ini semua, Dok? Mungkin akan mikir-mikir ulang lagi untuk menggunakan artis untuk mempromosikan produk tersebut atau gimana, Dok, ke depannya? Saya kebetulan tidak pernah gunain artis ya. Jadi Athena ini sebenarnya nggak pernah gunain artis. Jadi kita nggak, hampir sekarang ini nggak punya brand ambassador, tidak punya artis yang kita tunjuk kayak gitu ya. Kita lebih ke selebgram lokal dan mengandalkan benar-benar ke produk, ke diri saya sendiri kayak gitu punya ya. Jadi kita nggak pakai artis, bukan promosi endorse besar-besaran di artis sih. Dan saya juga sebenarnya tidak pengen bermasalah dengan artis manapun, tapi tidak ada yang salah dari ucapan saya bahwa setiap artis, setiap selebgram itu memang kalau mempromosikan sesuatu memang harus teliti dan benar-benar melihat apakah produk itu benar-benar BPOM atau pura-pura BPOM atau nebeng BPOM. Tidak ada yang salah dari kalimat saya itu. Cuma mungkin jangan baper karena saya itu tidak menyerang, tapi itu edukasi. Oh, artinya produk tersebut tidak ada BPOM-nya, Dok ya? Edukasi dan jujur apa adanya. Sorry. Artinya produk yang dokter komen itu tidak ada BPOM-nya atau gimana, Dok? Semua review saya yang ada di YouTube channel saya semuanya berdasarkan hasil lab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan publik yang menilai. Kalau meningkat sudah ada isinya merkuri atau sudah ada isinya hidroquinone masih mau pakai, ya silakan. Saya cuma bisa edukasi saja dan saya cuma bisa kasih tahu bahwa isinya itu adalah ini dan bahayanya itu adalah ini. Begitu aja. Lain gimana? Mungkin melihat gimana perjuangan istri kemarin untuk bisa membebaskan dokter dan akhirnya dapat komen, dapat dukungan untuk petisi memboikot Karput. Melihat perjuangan istri akhirnya berhasil membuat dokter akhirnya bebas dari jeratan hukum, gimana melihat perjuangan istri, Dok? Saya nangis banget, saya saya terharu banget, istri saya luar biasa banget. Jadi, tapi yang diperjuangkan istri saya itu sebenarnya keadilan untuk saya, membebaskan saya, bukan memboikot Kartika Putri. Yang diperjuangkan itu adalah fokusnya ke saya. Berarti benar-benar cinta tulus seorang istri terhadap dokter ya? Oh iya, pastinya lah. Pastinya seperti itu. Oke, Dok, penangguhan penahanan ini siapa yang penangguhnya, siapa ya, Dok? Saya nggak tahu. Semua diatur oleh pengacara saya.
bukan istri Saya pikir yang cukup ya, saya mau aktivitas lagi. Siap. Dok, mungkin terakhir dok, dari kejadian ini apa hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik bagi dokter sendiri dan bagi keluarga ke depannya agar kejadian ini tidak terulang kembali bagi dokter dan keluarga besar dokter? Ada banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dari kejadian serangkaian panjang permasalahan seperti ini. Tapi yang mungkin yang bisa saya sampaikan adalah setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita perjuangkan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Apalagi kita memperjuangkan sesuatu hal yang besar, kita merubah sesuatu untuk jadi yang lebih baik, itu nggak seperti membalikan telapak tangan. Pasti ada sesuatu yang dikorbankan, tapi percayalah, saya melakukan ini dalam ketulusan hati. Saya melakukan ini tidak ada niat sedikit pun jahat. Kalau ada yang tanya dengan saya, dok, kenapa kamu bisa jadi seperti sekarang? Karena sedikit pun dalam hati saya tidak ingin menjahatin orang, saya tidak ingin mencelakakan orang, justru saya ingin menyelamatkan orang lain. Ya, balik lagi tergantung persepsi orang itu melihatnya bagaimana. Ketika saya bilang ini berbahaya, maka tujuan saya itu bukan pengen jatuhkan itu, tapi saya pengen orang lain itu tahu bahwa ini berbahaya dan tidak pakai. Jadi tujuan saya menyelamatkan. Mungkin beberapa orang yang lain menganggapnya berbeda, itu silakan terserah mereka. Tapi yang jelas setiap perjuangan itu butuh waktu, butuh effort dan tenaga yang luar biasa. Dan setiap perjuangan itu butuh ada pengorbanan. Dan saya sampai detik ini, sampai posisi seperti sekarang, saya tidak merasa saya memang benar sih apa yang saya rasakan, rasanya gak enak ditangkap seperti itu, nggak enak sekali lah mas sebenarnya. Dipanggil polisi aja rasanya itu nggak enak banget. Tapi saya anggap ini adalah bagian perjuangan untuk merubah Indonesia, untuk merubah kosmetik Indonesia jadi lebih baik. Seperti itu. Dok, untuk update. Saya tetap mau dan saya tetap mau berjuang untuk ini, dan saya minta untuk semua media, untuk semua masyarakat Indonesia, ayo berjuang dengan saya, kita perbaikin, kita buat kosmetik Indonesia jadi lebih baik, kita berantas mafia krim abal-abal. Saya pikir cukup. Dok, terakhir untuk update-nya gimana dok? Update selanjutnya? Ya, langsung dok. Saya nggak tahu. Kalau nonton ini dokter mau ngomong apa dok? Saya no comment, saya pamit ya. Terima kasih. Dok, sampai pengacara banyak yang komen gimana dok? Ini cara enak atau gimana dok? Saya terakhir saya ucapkan terima kasih kepada pihak terkait, pihak polisian yang sudah bantu saya, Pak Kapolri juga, Kapolda, Dirkrimsus, Wadir, dan semua masyarakat Indonesia. Kalian luar biasa sekali ngebantuin saya, doa-doa kalian itu luar biasa banget, dan pastinya dengan pengacara saya, ini saya hargai banget, luar biasa banget pengacara saya. Dan tidak lupa pada istri saya tercinta yang sudah membantu saya, doakan saya luar biasa, air matanya itu yang menyelamatkan saya. Terima kasih.